Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqulu kalimatul hamdulillahi rabbil alamin ala nikmatil iman wal islam wa nikmatis sihhati wa nikmatil farah. Wa nusalli wa nusallim ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna jami'an min afati dunya wa min adabil akhirah. Allahumma a'udzu bika minal barasi wal humam wal junun wa sayyi'il asqam aw al-qarana wa min jami'il amrad wa hatta ya Allah wa jama'atana fa innal khairal hafidin. Sallallahu alaihi. Bapak-bapakku semua yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua masjid Al-Hakim, dan semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang pakai masker, yang tak pakai, mudah-mudahan semua terhindar dari penyakit-penyakit yang sekarang sedang ditakuti oleh manusia, dan insya Allah memelihara kita semua. Dulu kalau saya ceramah pelari masuk sekitar pertahanan ini tidak pernah orang pakai cadar. Sekarang sudah lumayan lebih banyak orang yang pakai cadar dengan yang tidak pakai cadar. Bahasa Inggrisnya masker. Para anak-anakku remaja yang semua yang hadir, yang saya hormati dan saya banggakan, para asatidzah dan ustadzah, ini ada anak-anak dari anak binaan saya, dari Bang Jabar, dari Penjuang Subuh. Penjuang Subuh ini nanti suatu saat boleh kita berkunjung ke sini untuk ikut meramaikan subuh di sini. Insyaallah, boleh kan Pak? Ada? Terlalu kalau boleh. Karena kalau saya datang ceramah subuh keliling, saya tidak dioposi, tidak penting dikasih makan, yang penting jamaah dikasih snack gitu Pak. Kecil bacanya, cuma tajwidnya yang bangga. Ada anak naik hadroh semua, mudah-mudahan ini jamaah di sini, anak-anak sini, bukan datangan dari Pulau Mantu atau dari mana. Saya senang malam hari ini, mudah-mudahan ini awal dari pertemuan pengajian taklim. Amin. Amin. Setelah 5 bulan saya ceramah zooming dan juga online, ternyata sekitar seminggu 2 minggu ini sudah mulai banyak yang alhamdulillah berani datang ke masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah datang ke masjid karena Allah, maka bacalah Allah yang harus gitu. Aku pernah masuk masjid, masih disuruh cuci tangan saya. Bapak kau bilang cuci tangan, kaki bayar cuci. Lah kan kita pasti wudhu datang ke masjid. Kapan datang ke masjid bukan hanya tangan yang dicuci, wajah kita cuci, telinga kita cuci, sampai pada kaki kita cuci semua anggota badan yang harus berwudu pada saat itu. Islam itu Islam yang sangat indah. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan yang datang ke sini, kita datang ke sini untuk taqarruban ila Allah. Kita mendekatkan hati kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak orang yang sibuk dengan usaha zahir, tapi tak sibuk dengan usaha batin. Cuci tangan, pakai masker,
Kemudian jaga jarak, bagus. Tapi kalau jaga jarak, sholat kurang bagus 1 kilo. Yang paling lucu kemarin ada saudara kita yang meninggal, Allah yang rahmat. Pas sedang sholat mayit Haji, Pak Haji kalau masalah masjid sipil, masjid Islami, Nur bisa tahu banyak dulu dan pertama dari api ceramah di dekat Busri ada aku berdua itu ramai jamaah. Ternyata ramai itu karena pengumuman pensiunan kalau di sini mati kalau memang. Bapak Ibu yang saya hormati, pas salat mayit rapat semuanya jamaah. Pas sedang salat fardu zuhur berbatas-batasan kan. Dalam hatiku masa apa boleh. Siapa guru dan ustaz ini? Aku jangan terbalik. Mana yang fardu kifayah, mana fardu ain, mana yang sunnah, harus jelas. Insya Allah mudah-mudahan kita terjaga dan terhindar dari penyakit-penyakit yang menakutkan kepada kita. Amin. Saya tanya dulu sebelum lanjutin. Kalau bisa menjawab lanjut, kalau tidak doa langsung balik. Baru minum dan dapat. Siapa yang menciptakan langit bumi dan isi? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang bisa memberikan penyakit dan menyembuhkan? Allah. Ini lanjut. Berarti waras maksudnya. Itulah inti pertemuan kita ini. Ketika kita yakin hidup ini hanya dua, ada khaliq, ada makhluk, ada yang mencipta, ada yang mencipta. Selain yang mencipta, itu adalah makhluk. Berarti yang mencipta, pencipta adalah Allah, khaliq. Dua, khaliq, dua makhluk. Maka jangan hanya dengan usaha zahir, usaha batin juga harus dihidupkan. Kata istilah kami dengan Ustaz Somad kemarin itu, kalau iman menurun, imun pun menurun. Iman tak kata dengan Allah, takut pun bermacam-macam. Tapi yang paling lucu sekarang, banyak orang takut dengan mati tapi tak menyiapkan diri kalau untuk menghadapi mati itu. Terima kasih ketua masjid pengurus semuanya. Ibu siapa yang punya saya? Dina. Diana. Simbolon. Simbolon dan Hasimbolon. Itu berarti namanya gerobak batu. Gerobak batu agak bermutu. Ini maksudnya. Kalau yang rombongan si Panjaitan yang di Jakarta di Lubuyan itu namanya gerobak pasir. Gerombolan bakar agak payah diusir. Dan ini live, pakai live. Mati kau. Sekarang kan banyak orang yang hobi melapor-lapor. Jangan gila. Sekarang jelas mana yang sehat, mana yang gila. Aku baik kadang-kadang dapat gelar gila. Makanya kita tahu ceramah lebih dari sejam sekarang. Dapat gelar gila. Maka dapat tunjuk kacang panjang campur gula. Kalau ceramah terlalu panjang dapat gelar gila. Ditanya umum besok siapa yang ceramah semalam di masjid kamu? Ustaz Sulaiman Sibuan. Berapa jam? Hampir sejam setengah. Kata jamaah yang lain, gila Ustaz ini. Sudah dapat gila kadang-kadang jadi korban buruk mamanya. Mati mak gila Ustaz. Ustaz gila mamanya mati. Itu kalau rombongan bahasa kami itu namanya mak jolas itu. Ini banyak rombongan di sini tahu. Cuma aku tetap pilih. Karena ketika perkenalan orang Medan dengan orang Lombok masih kalah dengan orang Lombok. Kata orang Medan, sinar. Kata orang Lombok di bulan sahur memakan kau. Bapak Ibu yang selamat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, usaha malam hari ini insya Allah kita berusaha dengan Allah secara zahir dan batin sehingga kita insya Allah sehat pula zahir dan batin. Amin. Amin. Kita kan baru peringatan hari kemerdekaan. Itu lagunya itu Indonesia Raya yang wajib kita lakukan setiap penekan bendera. Bangunlah jiwanya, bangunlah
lebih pada suara aku dari kamu semua. Aku pakai mic. Sama-sama. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia. takbir. Allah. Acara main. Mesin bagus, lemah, jamaah rame. Tak kata suara pun kecuali suara ustaz. Lemah yang baik. Tak ada penceramah. Budak bulu gini. Ini tadi saya dengarkan ngaji. Tak kata suara. Satu kita kata suara. Tapi ini kira dari kuliah. Apa karena pakai masker? Sehingga kita baca ngomong juga nikmat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya sehat, badannya sehat. Itulah namanya hidup tawazun universal. Itu namanya hidup tawazun yang universal, at-takamul. Itulah tujuan hidup kita. Sehingga insya Allah zahir batinnya sehat, zahir batinnya insya Allah cukup. Bahkan kantongnya pun berisi. Amin. Aminkan dulu dengan musuh. Ya Allah sehatkan badan kami ya Allah. Ya Allah Engkau sehatkan pendengaran dan penglihatan kami ya Allah. Engkau sehatkan pemikiran dan hati kami ya Allah. Engkau sehatkan pula ekonomi kami ya Allah. Engkau cukupkan hidup dan hajat kami ya Allah. Engkau bimbing kami dalam kehidupan yang singkat ini ya Allah. Masukkan kami bersama surga surgamu di akhirat dan di akhirat. Ya Allah, Engkau jadikan dunia menjadi tujuan dari kehidupan kami. Jadikan akhirat adalah tujuan terakhir dalam hidup kami. Selamatkan kami dunia dan akhirat ya Allah. Balik. Sering pribadi belum ada sedang nggak? Tak apa-apa tahu sadar. Aku pernah duduk trauma. Jangan dibagi snack sebelum ditutup dengan doa. Kata Pak pembaca, Ustaz memang tak kata dan sedih malam ini katanya. Malu dulu lah. Habis acara banyak aku dengan sopi. Malu. Bahasa Arabnya al-baca wal-baca. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini alhamdulillah kita diajak hidup seimbang dunia dan akhirat. Malam hari ini kita diajak supaya seimbang dalam akal, hati dan jasmani. Bahkan kepada ekonomi biar berisi dompetnya sehingga insya Allah hidupnya tenang, bahagia dunia dan akhirat. Aku tahu bapak-bapak yang hadir dengan anak-anak ini. Di mana-mana saya bilang dengan orang-orang pejuang subuh. Ini luar biasa malam hari ini. Padahal tidak ada iklan yang dibawa. Kalau tempat lain harus pakai iklan baru ramai. Iklan tambahan. Diberitahukan kepada setiap yang hadir nanti dalam undangan pengajian. Pertama, duit akan diganti pulang pergi. Yang kedua, setiap orang yang datang akan membawa nasi bungkus untuk 2 orang. Luar biasa malam hari. Mudah-mudahan saya doakan ini bisa berlanjut. Amin. Tapi ngiri-ngiri sodak juga saya tadi. Kalau karena sedang anyar-anyar ambil jamaah. Aduh ini sedang ramai, sedang awal-awal ramai. Termasuklah kalau pengajian banyak yang seperti itu. Awal ini air muntabir mundur tanpa berita. 1 hilang, 2 hilang, 3 hilang, 4 hilang. Akhirnya tinggal imam dengan makmum 2 orang. Akhirnya imamnya puluh, dendam puluh dengan makmum itu. Sudah tahu belum ceritanya belum? Jadi ada imam balas dendam dengan makmum. Surat Maghrib, zikir panjang, doanya panjang. 1 balik, 2 balik, 3 balik makmumnya. Kapan habis doa itu? Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pas dia dari belakang, sallallahu, cuma 2 sallallahu. Biasanya kan sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tinggal 2. Dalam ketiga kalau makmum. Sholat Isya dendam.
sedang sulit keluar dari tim sebelah. Makmum pingsan di belakang. Kalau apa tersembunyi dulu. Akhirnya diraba aja di belakang. Dekati lagi imam itu langsung teriak makmum. Lari oi. Yang terakhir itu apa dari apa? Akadnya pakai koi-koi. Koi itu berarti berlayar bukan ilir. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ini khusus dibuat oleh panitia dan pengurus masjid. Kita memperingati roh dan semangat hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir ini diberikan oleh Allah hidayah dan bantuan keberkahan kepada kita pulang dari sini nanti membuat perubahan semua. Insyaallah yang lebih baik. Hijrah secara bahasa. Hijrah itu ada dua. Ada sebagai makna lugawi dan makani, dan ada makna. Hijrah secara bahasa artinya adalah inqata'a, artinya adalah putus, taraka, tinggal, atau naqala, pindah. Itu hijrah secara bahasa. Saya bilang ana naqaltu min Indralaya ila Palembang, intaqaltu min Medan ila Palembang. Yang tahu dengan saya pasti kan? Saya orang Medan, Tapanuli. Istri saya orang Palembang. Maka di rumah itu ada dua mobil, BG dan BK. Sak kaya dan sak kelakar maksudnya. Ana intaqaltu min Pelaju ila Kertapati. Berarti aku pindah. Taraktu Pelaju summa ana ila Kertapati. Kutinggalkan Pelaju, aku menuju Kertapati. Anak taraktu Pelaju wadalaan di Kertapati. Setelah memutuskan aku tidak lagi tinggal di Pelaju, maka aku di Kertapati. Anak taraktu Medan wantaqaltu ila Palembang. Berarti ku tinggalkan. Hajar Rasulullah was sahabat min Makkah ila Madinah. Berarti Rasulullah dengan sahabat pindah dari Makkah ke Madinah. Ini secara lugawi, secara bahasa. Jadi kapan kita besok hijrah, Allah rezeki itu dengan banyak bersedekah. Ustaz, saya tidak bersedekah dengan duit. Ya bersedekah dengan paling tidak pikiran. Tidak bersedekah dengan duit, bersedekah dengan ilmu. Tidak bersedekah dengan ilmu, dengan tenaga. Urusi masjid ini. Sapu. Kalau memang ini belum boleh dilepaskan, lepaskan. Kalau kata pengurus lepaskan, lepaskan. Bersih. Sambil minta dengan Allah, ya Allah, aku sebenarnya belum membersihkan lantai rumah saya, tapi saya duluan mencuci dan menyapu lantai rumahmu ya Allah, demi cintaku kepadamu ya Allah. Oh, ibu-ibu sekali-kali baru praktekkan lah. Yang punya kesulitan di rumah, datang pel masjid. Ya Allah, aku demi cinta kepadamu ya Allah, aku tolong engkau dan rumahmu ya Allah. Biar rumahku masih menunggu sapu ya Allah, aku mendahulukan rumahmu ya Allah. Tapi tolong ya Allah, aku sudah tolong rumahmu ya Allah, aku bersihkan. Aku sedang buntu sekarang ya Allah, dan di pura ya Allah, aku berikan kemudahan dan libatkan. Boleh tidak seperti itu? Ada orang yang ngomong dengan saya, Ustaz, kalau beribadah tidak boleh mengharapkan ganjaran dari Allah, tak ikhlas. Batal buku bilang. Yang tak boleh itu berharap dari manusia. Kita kan sering-sering kadang-kadang senang dinilai oleh manusia. COVID ini, COVID-18, 19, 20, 21, 22. Itu soalnya saya kapan penyakit bahasa Inggris dulu ya. Bahasa itu memang disengaja dibuat kadang-kadang diputar biar otak kita bisa menerima. Ya, banyak begitu kita diputar. Berhala dengan patung, berhala patung sama baik. Ya. Sama kalau bahasa sekarang itu
koruptor dengan maling. Sama. Nah, jadi saya pesankan dengan rombongan pelaju ya, kalau ada orang maling tidak terlalu berat, jangan sampai dibunuh. Ini saya bilang ada yang sampai mati. Yang dimaling itu kadang-kadang cuma kotak kambing itu infak, isinya cuma paling-paling 1 juta, mati begitu. Kalau nak berlawan dulu yang koruptor di tangan, bawa duit banyak itu triliun tangan, baru kebagi kita di situ. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ketika kita insya Allah berhijrah malam hari ini, maka hijrah itu benar-benar hijrah pasti yang pada wal ma'wal ahsan, kepada yang lebih baik. Ya. Bapak Ibu rahimahullah, maka secara bahasa berarti hijrah adalah berubah, taghyir, pindah, meninggalkan ataupun menuju tempat yang lain atau suasana yang lain. Maka dua kata para ulama, ada hijrah secara lugawi, artinya adalah al-makani, ada hijrah secara tempat, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Hijrah yang kedua, hijrah secara maknawi secara mentalitas. Nah, kita di banyak yang sudah hijrah secara makani, dari Jawa pindah ke Palembang, dari Komering datang ke Palembang, dari Indralaya pindah ke kota. Hijrah ini. Tapi hijrah secara mentalitas, inilah saya kira yang kata Rasulullah, tidak ada lagi hijrah setelah hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrah kita adalah, kata Rasulullah, adalah ma'allahu anhu, taraka ma'allahu anhu, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk melaksanakan sesuatu tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini berketepatan dengan masjid yang bagus ini, ada satu peristiwa hijrah yang tidak bisa dilupakan dengan sejarah kita malam hari ini. 13 tahun lebih kurang Rasulullah di Mekah, dakwahnya tidak mulus. Lebih kurang Rasulullah 13 tahun di Mekah, beliau berdakwah, yang masuk Islam sekitar 75 orang. Ada yang mengatakan sekitar 100 orang. Beliau berdakwah di Mekah tidak lurus, tidak lancar, tidak mulus, tidak langsung seperti kita malam hari ini. Enak malam hari ini. Paling enak sekarang penceramah ustadz dai sekarang. Tapi ada satu kawan saya yang hebat itu Ustadz Yahya Waloni. Dia masuk Islam, meninggalkan tugas dia rektor, gajinya sudah ratusan juta. Ditinggalkannya ratusan juta. Sekarang saya lihat kalau dia kemana-mana ceramah, itu beliau itu bawa mobil sendiri sampai ke Aceh, nyopir dewe dengan bini juga gantian mobil itu. Masya Allah. Kalau kita ini enak, apalagi yang sudah kelas-kelas tinggi, sering datang pakai pesawat, ini pakai pesawat. Kalau Ustaz Asyik jangan kamu lihat malam ini, Pak. Lihat pula lah 30 tahun selama ini. Aku pernah Pak ceramah diusir kok. Ceramah diusir. Besoknya ceramah tentunya dibatalkan. Aku nyarter mobil waktu itu. Belum ada mobil, aku motor kata-kata. Aku datang nyarter mobil tentunya pulang umum. Kapan balik? Terima kasih Pak Ustaz. Kurang asam kalau baik baik. Ya Allah. Pernah pula aku ceramah, ya Allah, orang kampung itu pengalaman yang terbaca lupa. Habis pengajian tabligh akbar masjid itu dikasih lampu besar sampai sarok berjalan bawa jalankan turun itu main. Ada lampu banyak malam ini ada sedang. Karena tadi mengganggu di celana dibuka di mobil, ternyata 500 rupiah kawan. Suatu ketika saya ceramah cuma dikasih belengok. Mobil saya dicar-caran juga.
jangan waktu itu semudok di kong baru 23 tahun. Terima kasih Pak Ustaz. Ya Allah, tapi kami di dusun Pak Ustaz, kami tidak bisa memberikan apa-apa dengan ongkos untuk Ustaz balik. Ya, alhamdulillah, dan kita penting sehat. Ya Ustaz, lu ceramah Pak Ustaz. Kalau baca bulan depan datang lagi. Tapi kami mohon supaya Ustaz tetap ikhlas dalam berdakwah. Seperti ceramah Ustaz tadi itu lagi tentang ikhlas. Mari sekali kita sudah dibilang begitu ya Bu. Terima kasih Bu, terima kasih. Dimasukkanlah belewa ke mobil itu. Banyak belewa itu. Bekal-bekal. Inilah Ustaz yang baca kami kasih dengan Pak Ustaz. Ini musim katanya. Alangkah banyak. Iya Pak Ustaz, ini musim. Sudahlah aku daripada musuh dia. Ada kata-kata daripada musuh itu salah. Salah itu terasa di sini. Artinya jangan mudah, kan? Lihat penderitaan dulu. Sarok. Sampai sekarang ada orang, Ustaz, ayo kita ceramah sekali-kali naik motor jauh-jauh. Dalam hatiku kau baru ini naik motor. Aku bertahun-tahun 8 jam, 6 jam di atas motor. Ceramahku begini. Kadang-kadang dulu nak mikir lagi langsung dulu itu lah. Apa maksud saya? Dakwah itu kadang-kadang lemah, kadang-kadang tak lemah. Dakwah kadang-kadang mengeluarkan, kadang-kadang dikeluarkan. Dakwah kadang-kadang dipuji, kadang-kadang dicaci. Harus siap. Lihat Nabi kita yang kita pelajari malam hari ini. Beliau tak mulus, nggak langsung diterima. Kalau saya kan enak, datang sudah disambut biarpun tadi burusin polon aku sampai ke apa namanya itu ke pintu besi dulu. Untuk tadi aku terbuka pintu itu biar dari besi. Salah alamat aku. Aku tahu itu besi ya. Ada baca lagi pintu besi. Makanya aku baca. Tahu ternyata pelewah, overdosis. Karena negaranya benar-benar, jangan negara imam. Benar, dagang. Memang kadang-kadang ada imam itu tidak ngerti, pokoknya imam baik. Kapan baca ayat? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Mahmud Lailatin. Ayat begitu Lailatin. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kata Mahmud Lailatul. Ya, imam tidak ngerti. Kalau yang pertama tadi pakai fi, ini Lailatul. Yang kedua tidak pakai fi, Lailatul. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Lailatul. Berarti bisa, berarti Lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kata Mahmud Lailatul. Mana Lailatul, mana Lailatul. Itu nama haram aku itu. Aku tadi Lailatul, kau Lailatul, aku Lailatul, kau Lailatul. Aku cuma ini. Itu namanya jamaah SAG. Sama-sama agak gila. Bapak Ibu, Nabi kita berdakwah 13 tahun. Tidak mulus. Kalau kita datang sudah disambut. Jamaah sudah banyak. Disambut hadroh pula. Habis itu baru duduk. Sudah datang. Ini baru duduk sudah begini rotinya. Buah-buahannya beraneka ragam. Mana balik nih? Sana begini. Dalam hati, karena pernah juga aku sakit hati dikit. Aku baru duduk, tegak langsung ceramah. Baru aku ceramah, lalu dibagi kalau makan. Di depan aku itu ada makanan sampai 7 keranjang itu. Sampai aku habis ceramah tak baca aku makan itu. Mana makanan ini? Yang menyedihkan, aku sampai pulang minta kaki yang masuk ke dalam mobil aku sih. Aku ngomong begini lah, setelah ngomong modus. Tidaklah, itu kan ceramah, siap dicaci, siap diurus, siap disakiti, siap dikasih. Harus siap. Penceramah itu kata
dipuji alhamdulillah, tak dipuji tidak penting, dipuji oleh Allah yang maha terpuji. Nah, betul. Orang-orang subuh kan biasa pejuang subuh setiap hari Ahad pagi, ada yang sampai ke Gandus kemana keliling kita, tidak pernah kita begituan. Kita siap mengeluarkan, siap dikeluarkan. Dia Nabi kita, beliau dicaci baru kita begini. Apa kata Rasulullah pula? Tabban laka ya Muhammad, hei Muhammad, kamu ponakan kami, masa kamu yang membuli kami, kemudian kau yang ngomong, kami yang mendengarkan begini, celaka. Nabi Muhammad cuma diam baik. Ibu, ini ilmu. Kalau ada orang marah jangan dijawab-jawab. Apalagi laki di rumah ini marah-marah, jangan jawab. Jangan kata laki itu, tabok lah, bang. Kau ini punya, memang aku punya, kau juga punya, bang. Kamu yang memakai, kelihatan senyum ketawa, tapi ini ilmu. Ilmu menghadapi orang yang sedang marah. Tapi kalau dia bilang, kamu memang malas ini nanti. Kau memang tak mengerti kau. Kau memang pusing dah, nanti pusing dewek lagi ni. Dia bilang ni kamu langsung. Serius ini. Maka tarkul jawab alal jahil jawab. Wadawil qurbi bisun. Meninggalkan jawaban orang bodoh itu adalah jawabnya. Bapak-bapak adik-adik ini yang istiqomah mudah, amin. Jangan sampai menjawab perkataan orang yang tidak benar untuk dijawab. Dah tahu orang gila, kamu jawab. Orang gila sobek-sobek celananya ini sana. Ini orang-orang di sini gila galau ini. Kamu kau jawab, dah tahu memang dia gila. Apaan duduk-duduk begini ustaznya ngomong, mereka duduk gila. Tak usah kau layani. Kalau layani berarti sama dengan dia gila. Makanya pahami apa kata Rasulullah, biarkan anjing menggonggong, yang penting tidak menggigit. Kalau dia menggigit, gigit dikit. Apa maksud saya? Silakan orang memperbukitan kita, mencaci kita, yang penting kita tahu tentang kebenaran kita. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati dan rahmati Allah. Apa kata Nabi Muhammad ketika dikatakan kau yang celaka? Nabi Muhammad cuma diam. Tapi datang jawaban dari Allah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Terus mana anhu maluhu. Saya yang celaka itu bukan engkau wahai Muhammad, tapi adalah Abu Lahab. Maka sampai kata Allah nanti di akhirat di dalam neraka itu, wa amra'atuhu ammalan hatab. Nanti Abu Lahab itu masuk neraka, bininya datang membawa kayu bakarnya. Siapa yang membakar kakinya? Bakar-bakaran kaki bini. Nabi Muhammad dia begitu. Coba kalau saya dengan ketua masjid sedang ngomong begini, ceramah, kamu marah-marah, kamu minta lagi ceramah sedikit kali, maaf Haji, maaf ini. Sekaligus pembelajaran, minum dan makan tak boleh berdiri. Orang yang makan, minum, berdiri dan makan berdiri, itu kalau panjang ekornya besar namanya. Kalau panjang kumisnya kecil. Kalau panjang bulunya kambing memang, takkan bulunya cacing. Bapak Ibu, Nabi Muhammad dia pun dimarah-marahi Abu Lahab, tapi beliau karena sudah ikhlas. Nah ini bicara tentang ikhlas lagi, keluar beliau lagi tadi.
Islam ini. Di dalam YouTube saya itu lihat ada namanya rezeki subsidi silang. Ibu yakin dengan rezeki subsidi silang? Ibu ketika mungkin membesarkan anaknya keseimbang upah yang kau dapatkan dari suami, tapi ternyata di masa tua ibu, anak yang kau pelihara, kau susukan itu kau didik dengan baik kasih sayang, dia tak lupa pula dengan ibu. Di masa tuanya semua kemudahan diberikannya dengan bapak ibu. Saya kemarin bawa umroh sebelum COVID ini. COVID-19 ya. Ada seorang jamaah yang saya ke kamar saya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, aku tak mengira bisa datang ke Kaib. Aku tak mengira Pak Ustaz aku bisa tawaf di Ka'bah. Bercucuran air matanya. Nangis dia. Saya bilang, kenapa nangis Bapak? Ustaz, aku tak mengira kalau anak-anakku yang dulu 12 orang itu, alhamdulillah sekarang mereka jadi orang-orang baik. Aku ini petani, biniku juga petani. Anak kami 12 orang. Kami punya rumah yang sudah reot-reot. Kalau lebaran kami jarang baju baru pakai. Ustaz, tapi anak-anak kami alhamdulillah kami sekolahkan, ada yang SMA, paling kecil pendidikannya masuk SMA dan pesantren. Sekarang mereka ada yang kuliah masing-masing. 12 orang itu alhamdulillah sekarang sudah bergaul. Mereka diam-diam memberangkatkan kami berangkat umroh ini Pak Ustaz. Kami tak tahu berapa mereka bayar dari Pak Ustaz. Bahkan kami pulang dari sini katanya sudah disiapkan rumah yang baru tipe 54 untuk kami lagi di subsidi silang my friend. Memang dia susah menyekolahkan mendidik anaknya. Ketika dia masih awal mendidik anaknya, susah dia ganti baju baru Idul Fitri dan Ramadan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pembalasan rezeki itu di akhir hayatnya. Sampai katanya duit pernah kami dikasih 25 juta. Saya kasih duit itu dengan istri saya. Kata istri saya, ini duit dari siapa Pak? Ini dari anak-anak kita patungan 25 juta untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Allahu Akbar. Nangis sambil ngambil duit itu, nangis. Tidak pernah mengambil 25 juta sebanyak itu. Gemetar teman itu sambil nangis. Kata lakinya, kenapa nangis itu? Aku terharu Pak. Ternyata anak-anak kita tidak pernah lupa dengan kita. Ternyata Allah Maha Adil. Dulu kita susah, sekarang air minum kita dimudahkan oleh Allah. Tambah nangis, sama nangis. Aku terharu Pak. Sekaligus aku agak menyesal. Kalau tahu dulu begini anak-anak kita baik-baik. Kenapa cuma 12 orang? Kenapa tidak sekaligus 15 orang? Langsung disangka oleh lakinya, kau juga yang tak tahu. Nyambung kira-kira maksudnya? Anak banyak asal soleh-soleha, terasa sedikit. Anak dikit. Kalau nakal kebanyakan. Jadi mohon maaf ya, kalau kita orang tua kita punya lebih anak lebih banyak daripada kita mampu mendidik kita, harus ada rasa malu punya anak atau cucu kita tak mampu mendidik mereka. Maaf ya, jangan tersinggung, merasakan Pak ini munafik. Gak usah ada protes-protes. Aku yang punya mic malam hari ini ya. Ketika bapak saya cuma petani, tak taman SM, saya S2 jadi ustadz pula. Aku bilang aku malu kalau tidak bisa mendidik kamu anak-anak. Masya Allah. Maka dua sekarang itu sedang di Mesir, dua lanang itu. Mudah-mudahan doakan bisa jadi penerus perjuangan dan dakwah saya. Amin. Amin. Semoga Allah memberikan kelancaran. Sama dengan saya bilang dulu, sebelum waktu kemerdekaan kita cuma satu mungkin yang jenderal bisa dihitung berapa orang, termasuk Jenderal Abdul Haris Nasution, bisa mewariskan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Artinya ini babak keempat. Habis ini doa balik. Terima kasih. Itu bagus. Ini
bisa membangunkan dengan ngantuk. Bapak, sekarang banyak jenderal di polisi aja hampir 200 jenderal. 3 jenderal tergeser, ada yang berhenti gara-gara si Joko kan rakyatnya aku gue. Awak tak pernah daftar masuk polisi tapi bisa menggeser yang jenderal di polisi. Mak Jolas. Paham lah kira-kira? Jadi kalau orang sudah gila dengan dunia, gila dengan doe, otaknya tidak berfungsi. Jadi buyar dia tuh. Kata orang Medan, teh botol. Sudah teh botol. Makanya jangan kaget-kaget, jangan salut-salut dengan pangkat, dengan jabatan. Termasuk gelar-gelar. Oh ini S2. Oh ini S3. Tapi nggak salah subuh, buyar. Loh, kok profesor bapak itu? Nah profesor, nak karwin, nak apa? Kalau dia masih silau melihat duit jadi buyar, berarti belum hebat. Mohon maaf, kita setuju dengan ceramah saya. Pasti ada yang ngomong di luar itu terlalu tinggi bahasa Mustaqim. Bukan bahasa yang tinggi, otak bapak terlalu rendah. Kita ngomong seperti ini pasti. Maka kamu lihat mau menteri mau apapun di situ, kalau otaknya belum bisa dengarkan dengan hatinya, otaknya belum bisa ditundukkan oleh hatinya. Nasi, kalau sudah di dusun namanya nasi kok, artinya nasi dengan singkong. Ya Pak ya? Mohon maaf. Kenapa? Ternyata dia tidak cerdas. Oh hebat bapak itu. Kalau otaknya belum bisa ditundukkan oleh hatinya dengan religinya, tidak ada hebatnya. Masa Nabi kita bukan? Nabi kita tidak ada gelar. S1 Ali bin Abi Thalib sarjana agama tak ada. Paham kira-kira? Jadi jangan terlalu silau. Woi bapak itu hebat jabatannya bapak itu. Tapi dia Jenderal Sudirman. Oh, sebenarnya aku baru tahu beberapa bulan ini. Bayangkan baru beberapa bulan ini aku tahu. Terlambatnya nih. Belajar sejarah dulu banyak ditutup-tutup. Sudirman itu bukan jenderal baik, Ustadz Jenderal Sudirman. Tak setuju? Terserah. Ustadz itu sama dengan Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini itu bukan yang seperti kamu gambarkan itu cuma pakai tanggal 22 pakai apa namanya itu ditutup-tutup begini. Langkon. Apa namanya? Sanggul pakai tutup ini. Cak kita sekarang juga tidak ngerti. 17 Agustus lomba pinang apa tujuannya? Bapak-bapak pakai daster pula main bola kaki. Ibu-ibu lagi menjoget. Yang berdekam. Ternyata itu pengeras suara belum bayar. Paling-paling dia akhirnya dililin utang. Semua harus dari luar, dari Cina, dari termasuk kita baju koko pun harus dari Cina. Lah yang namanya koko, begitu cicing. Ya Allah sedih saya kalau udah begini. Makanya saya bilang pada waktu ceramah, sudahkah kita merdeka? Rasanya belum pantas, my friend. Wah ini kaos kaki bagus, artinya pergi ke sekolah pakai kaos kaki. Masya Allah, utang banyak. Utang banyak, bangga buruk ya. Kita punya utang baik, kalau baca jangan tahu buruk, benar tak? Ini negara punya utang
Indonesia sedunia tahu punya Muhammad. Memang. Bapak ya, maaf. Ya karena saya senang dengan negeri ini. Kalau kamu buka di sini cuma ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti Indonesia. Islam Indonesia, Islam Indonesia di sini. Tapi sekarang banyak ngomong, dia NKRI. Ternyata mungkin PKI dulu udah itu. Masih lemah kalau sampai bukan PKI, tapi PKM. Pendek Cimandi. Masya Allah. Ketika kita insya Allah tulus, kita ikhlas, kita akan dibimbing oleh Allah. Jenderal Abdul Haris Nasution, Dewa Pak Acam Lawan. Kita sekarang banyak kata Allah. Kita doakan yang jenderal-jenderal tapi berfungsi cepat mati di oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang besok yang mati berarti dua dari sini. Saya tanya, cinta enggak dengan Indonesia? Sayang enggak dengan Indonesia? Sayang dengan agama enggak? Sayang dengan anak cucu kita enggak? Jangan kamu lemah-lemah sekarang, tentunya nanti anak kita anak-anak kita akan bertanya, apa gawe kau dulu kakekku, kau S2, S3? Ya ini, apa gawe kau? Akas dan lomba. Nah, kemarah bicara ini. Sekarang tahu nggak? Ekonomi kita sudah merdeka belum? Siapa yang punya kebun-kebun yang luas? Bukan dari komplek, terganggu. Kakek mall-mall di sini yang punya hasil buat. Yang ada dua pesantren, 3 pesantren. Semua pesantren saya masuk gratis semua sampai gerbang. Sampai gerbang, modal. Cem, ini orang lanjut. Cem itu punya orang belajar. Jayang, orang belajar. Ya. Sudahkah kita merdeka secara iktisodiyah? Secara pendidikan, secara budaya. Dulu orang mabuk dengan tua, sekarang narkoba. Ini kan Pak. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, satu kalimat saya tadi. Satu jenderal, satu yang ustadz jenderal, tapi karena dilurus ikhlas karena Allah. Begitulah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, Rasul kita pindah dari Mekah ke Madinah itu bukan karena beliau takut di Mekah, tapi memang sudah perintah Allah untuk hijrah. Biarpun berat beliau itu, sahabat dicaci, ada yang diejek, ada yang harus dikarantinakan, diasingkan, diusir. Pada suatu hari ada namanya Yasir, Abdullah bin Yasir. Beliau ditumbak dari pantatnya, keluar tumbaknya ke mulut. Nabi sedang lewat. Nabi tak pacak lagi berusaha, tidak bisa lagi membela. Dia cuma berdoa, Allahumma ala Yasir fa inna maw'idukumul jannah. Sabran ala Yasir fa inna maw'idukumul jannah. Bersabarlah keluarga Yasir, tempat kalian nanti kembali di akhirat adalah surga Allah Subhanahu. Nabi cuma bisa meneteskan air mata melihat penderitaan para sahabat. Pendek cerita, setelah beliau hijrah ke Taif, datanglah perintah Allah untuk diizinkan hijrah ke Yasrib ataupun ke Madinah. Proses hijrah itu tidak mudah, tapi karena waktu kita terbatas. Tapi yang paling penting, lihat para sahabat bagaimana cintanya dengan Rasulullah. Ketika hijrah itu biarpun adalah kematian di depan mata, ketapian dan hari datang, tapi para sahabat semua setia dan cinta kepada Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disiapkan adalah 2 onta di dekat rumah Rasulullah. Suhbah, as-suhbah ya Rasulullah. Aku yang menjadi sahabat ya Rasulullah. Aku yang siap sudah menemani Rasulullah berarti mah. Karena rombongan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lubu dan Abu yang lain, termasuk Abu Robo dan Abu Wasud malam ini, sudah memberikan isyarat dan janji kepada Quraisy, pemuka Quraisy, hai Quraisy, para pemuka Quraisy, para pemuda
100 ekor onta hadiah. 100 ekor onta. Anggaplah sekarang 100 alpat. Cak mau bilang alpat. Al-Fatihah. Pak, maka pada saat itu semua keluar untuk mengejar Nabi Muhammad. Tapi dia kesetiaan para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan 2 onta. Ali bin Abi Thalib siap menggantikan tempat tidur Rasulullah. Masih muda. Asma binti Abi Bakar, ibu-ibu yang sudah haji dan umrah, melihat betapa hebatnya buah sur. Buah sur itu dari Mekah sekitar 5 kilo. Naiknya itu bisa 1,5 jam baru sampai ke dalam buah itu. Saya apa sudah puluhan kali berangkat ke sana. Wallahi belum sekali aku berani naik ke sini. Padahal haji umur 22 tahun saya sudah berangkat haji. Pemain bola kaki, lincah. Nah naik ke situ takut. Terakhir Pak Syahrial Usman waktu gubernur, saya bimbing. Dia bilang kita naik, Ustadz sana. Kau usah kandong. Kagak kita pacak naik, kita pacak turun masuk koran. Tingginya, iya. 1,5 jam baru sampai. Tapi kalau turunnya bisa 2 menit. Kemana? Teguling baik. Tapi dia Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar yang hamilnya 8 bulan. Beliaulah yang mengantarkan makan dan minum Rasulullah dan Abu Bakar di sini. Dari Mekah ke Madinah. Jalan kaki. Allahu Akbar. Sebenarnya ibu-ibu 8 bulan di mana posisinya sedang hamil 8 bulan? Gak usah jawab lah, tahu. Tapi beliau sedang hamil 8 bulan. Wallahi jalan dari Mekah ke Gua Sur sampai didoakan oleh Rasulullah, Allahumma abdil hadain bitaqaini binitaqaini fil jannah. Ya Allah, tolong gantikan 2 potong stagennya Asma binti Abi Bakar ini dengan 2 potongan stagen nanti di akhirat di surga. Ibu kalau pengen masuk surga, stagen itu simbolik. Ya, artinya apa? Jaga pinggang ke bawah dan ke atas. Jaga pinggang, karena ibu-ibu dengan pinggang ini lebih banyak menyantikan lanang-lanang ini. Kalau dia sedang begini, lanang. Astagfirullah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, dan gantikan 2 potong stagen ini, stagen yang dipotong oleh beliau untuk mengikat apa namanya makan dan minum Rasulullah dan Abu Bakar di buah sur itu. Cinta tak kira-kira Asma binti Abi Bakar dengan Rasulullah? Cinta. Kita baru nak ke masjid baik dulu kirim ini berat. Lah azan di masjid, hayya 'alas shalah. Dijawabnya dari la tulah. Biar maaf pengantar saya bilang, ini masjid bagus, pengurus darus bagus, imamnya bagus, tukang azannya bagus ya. Kamu di sini deh, bukan? Kamu tinggal sini? Enggak. Jangan yang tua terus itu malah kita bareng-bareng. Tukang azan 70 tahun. Kata budak saat masuk masjid. Oh ya, pernah di suatu musola, sholat isya mendadak di satu tempat itu. Tukang azan ada tunya error pula. Asyhadu an la ilaha illallah wa akbar. Tapi kalau yang muda cak beliau ini yang anak-anak yang Allahu akbar. Kalau saya contohkan semalam ya, kalau yang azannya itu hayya 'alas shalah, kita nak berangkat sunnah.
Tapi kalau ya hayya 'alas shalah, lagi kedua belum sih. Dia mengaku cara ceramah dalam mimbar baru bilang ini. Kalau yang bacaan itu jelas, nyari, sejuk gitu, yang ngantuk-ngantuk melihat mata. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Langsung. Alhamdulillah. Ini serius. Jadi kalau tadi masjid gak bagus, pemodalnya aku putar taksi paling tidak di atas 2 M. Aku kan properti juga ngerti, aku bangun-bangun paling gak 2,3, 2,5. Bukan beliau cekram. Nah itu harga masjid mahal. Kadang-kadang kita nak memberikan gaji dengan orang menjaga masjid kita mahal. Jangan. Sekali-kali kalau penting kasih minimal 2 juta. Aku bilang dengan Pak Herman itu kan my friend. Coba bilang lo kasih tukang-tukang jaga masjid itu kasih gaji. Ini sekarang baru rumah tahfiz dulu kita buat. Setiap kelurahan dan desa harus ada rumah tahfiz di Sumatera Selatan. Kalau sudah rumah tahfiz bagus, kori-kori keluar, imamnya bagus, ini digaji pun, pasti budak-budak ini berlomba-lomba untuk jadi hafiz. Yang habis 30 juz 3 juta. Allahu Akbar 3 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 50 juta jadinya. Kalau imamnya bagus, makmumnya semangat. Ada kira-kira? Masya Allah. Tapi kalau imamnya aku nak diaminkan kebenaran domba. Ya Pak ya, ini mumpung saya ingat, karena memang waktu kita terbatas dan saya ingin membicarakan tentang masjid ini. Karena ketika Rasulullah dan para sahabat sampai ke Madinah, yang beliau bangun bukan rumah makan, bukan LRT, bukan. Tahu LRT? Lorong-lorong. Kata bini aku, bang sekali-kali kita naik. Tak berani bagi mati di tengah jalan. Mana itu? Kamu lagi dan naik, dia bilang aku bermobil di bawah nyokir. Kalau macet kau loncat dari atas itu. Ya Pak ya, Masya Allah. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah sampai ke Madinah, apa yang beliau bangun? Bukan warkop, bukan warung kopi, bukan gedung yang besar, bukan istana, tidak. Apa yang beliau bangun? Masjid di tanah sahabat Ayub. Beliau membangun masjid. Masjidnya tentunya waktu itu cuma sekedar ada apa itu tanda, ya, yang dibuat dari kelapa pelepah dari korma itu. Yang penting ada tempat. Disinilah oleh sahabat dibangun oleh Rasulullah. Setelah itu pindah ke Madinah, dibuatlah di Madinah pula masjid, namanya Masjid Nabawi. Di dalam masjid inilah pula Rasulullah membangun para sahabat. Bapak Ibu, kalau kepengen Indonesia Palembang yang tercinta ini jadi orang-orang baik, maka hidupkan, fungsikan masjid. Masjid adalah tempat sumber kebaikan dan pasar adalah sumber banyak maksiat dan kebohongan. Jangan mulut singgung yang jualan di pasar. Tapi jujur kita kadang-kadang berapa harganya, tak ada modal, padahal jualan ikan sepat, modal apa? Awak nanggung baju. Iya kan? Yang banyak orang kepala kan juga di pasar, di masjid tak ada, kecuali pengurus kadang-kadang ada juga yang kata aku.
Masalah ada khilafiyah ribut. Ada yang bergulung tak bergulung ribut. Ditanyakan dulu, bagaimana pendapat Pak Ustadz dengan teknis? Masya Allah. Apa yang dikatakan dalam Quran memang kau? Dia cuma nanya orang-orang Madinah itu, orang Yahudi di Madinah itu, tunjukkan saya mana jalan ke pasar. Jadilah dia jadi pengusaha Muslim yang hebat ke pasar di situ. Di dekat masjid itulah pasar itu. Setiap orang yang beriman mulai sangat bolak-balik, hiduplah kehidupan di situ. Ya, bukan istana dulu dibuat, bukan RT, bukan jalan bagus, saudara. Jalan bagus, lampu yang bagus ini Pak Ketua tidak menjamin orang rajin di sini. Banyak juga tempat-tempat yang Pak berkasih sekarang di mall-mall itu. Kalau kita masih kerenggan. Tapi kalau imannya sudah bagus, mantap, biarpun lampunya gelap-gelap, tidak ada menara tinggi-tinggi, dia punya jam tangan. Oh, jam 10 ya, ntar lagi ya. Wih, ini namanya al-ladas wal laju. Bapak, dia tidak pakai menara, bahkan tak azan, karena imannya kuat. Dilihatnya jam, oh jam 5 kurang seperempat waktunya subuh, berangkat dia ke masjid. Maka yang ditanamkan oleh Rasulullah di Masjid Quba dan Masjid Nabawi adalah menanamkan akidah yang kuat kepada para sahabat. Walam yakhsha illallah, mereka tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Saya tanya lagi, siapa yang harus kita takuti? Allah. Siapa yang harus kita cintai? Allah. Siapa yang harus kita yakini? Allah. Siapa yang memberikan rezeki dengan kita? Allah. Ini pertanyaan kita harus diulang-ulang terus. Kita ini kadang-kadang takutnya dengan atasan, padahal atasan kita lebih gonta-ganti masih hidup. Aku ceramah di Pertamina itu bertahun-tahun dulu, mulai 95, gonta-ganti direktur utamanya masih hidup banget, karyawan sampai sekarang. Enggak tahu sekarang katanya agak sarung, enggak tahu bukan urusan aku, banyak aku tak tahu. Kades berganti, kita masih hidup. Gubernur sudah gonta-ganti, kita masih hidup. Siapa yang memberikan kehidupan? Allah. Jangan ragu-ragu. Kalau dia sudah tidak takut kecuali kepada Allah, maka dia akan sholat siap ke masjid. Amin. Amin. Nanti kalau masih takut dengan ini baik, adalah takut ditakani oleh banyak dan orang lain. Tak melawan dengan orang banyak, balik rumah kita tak boleh minum. Laki-laki kau minum, kalau boleh minum, itu turis namanya, turis. Lebih takut dia kepada manusia daripada Allah. Tak ada kata jaminan. Tapi kalau takut kepada Allah, dilihat orang atau tidak dilihat orang, yang penting Allah pasti maha melihat dan maha mengetahui. Aku sholat atau tidak, kau lihat aku ya Allah. Itu loh. Maka tanamkan iman-iman yang kuat di sini. Bagus tadi pengajian ada apa ya? Penanaman akidah. Umat kita di Indonesia itu bukan masalah krisis ekonomi, tapi kita krisis akidah. Yang kedua, jangan lupa tanamkan di masjid ini ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa Ustaz? Tahu dah mesti harus tauhid baik. Semuanya ilmu. Kalau penting ilmu ekonomi. Oh, di masjid ini dibuat contoh nanti bahwa ekonomi berputar. Nanti kalau saya datang sini lagi subuh, itu kasih acara yang kita ada tadi yang di Ruhama itu. Kalau bisa ada koperasi. Kalau umpamanya semua sembako 9 kebutuhan itu di sini berputar, orang-orang sini tahu saya tersinggung pula umpamanya yang punya warung-warung. Kalau kita bergabung warung itu di sini, termasuk umpamanya minuman, apapun makanannya ini minumannya. Oke wajib. Karena distributornya maksudnya, oh ini ya tak setuju jam 10 tahu. Karena waktu terbatas, aku lanjutkan biar mati lampu. Masih bisa melihat saya kan? Aku juga pacang melihat, ya Bapak Ibu.
Kalau ada AC berarti ada AC. Ya, jadi jangan keluar. Biar yang ngantuk kecinggung. Sampai mana katanya? Gara-gara oke kunci ini mati tadi. Biar benar-benar kamu benar-benar bapak-bapak ibu benar-benar punya perhatian dengan ini sampai dimatikan dalam video. Biar bisa membedakan warna yang begini dengan warna yang begini. Ya. Lain. Ya, lain warna itu. Ini insya Allah memang produk orang Islam. Sudah dibacain ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kedua, siapa yang belinya, dia sudah berinfak 15 rupiah per 1 liter. Jadi bapak tidak membeli, suruh orang aja membeli. Bapak dapat pahala loh. Terserah sudah, karena sudah bukan salah aku lagi pak. Pokoknya lah sudah sampaikan ya. Kalau baca bayar Ustaz dengan aku bayar itu yang maksudnya. Maksudnya ini begitulah ekonomi yang dibangun oleh Rasulullah melalui Mus'ab bin Umair, begitu juga dan juga Abdurrahman bin Auf. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, masjid ini harus kita makmurkan insyaallah. Amin. Yang pertama makmurkan dengan iman, yang kedua dengan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga kata Allah dengan zakat, dan jangan ada rasa takut kecuali kepada Allah. Hanya itu yang bisa memakmurkan masjid. Walam yakhsha illallah fa'asa illahu minal muhtadin. Allahu Akbar. Ya, ketika dia tidak ada rasa takut kecuali Allah, maka mereka selalu dalam hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tenang hidupnya. Ini kan kita sedang peringatan 75 tahun merdeka ini. Ya. Biarpun saya lihat di spanduk itu kok jadi salib pun lihat di situ. Ibu gambar salib. Nah, siapa lah yang mendesain? Ringannya nak mulai sekarang. Astagfirullahaladzim. Ya istiqomah ya bapak-bapak, istiqomah hidup ini. Jangan lemah dari kita sekarang. Orang-orang PKI itu jangan bertingkah. Ya, siapa yang PKI itu siapa baik? Pokoknya yang PKI. Kata Gatot yang ngomong tak kata PKI mungkin orang itulah PKI katanya. Aku mengikuti ngomongannya baik, jangan aku nangkap apa. Ya Pak ya, Masya Allah, hidup kita ini cuma sekali, ini harus hijrah. Ya, kalau masih ada rasa tekanan hidup, berarti kita belum merdeka. Berarti kita belum berhijrah. Malam hari ini, mari kita totalitas berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap? Siap kira-kira Bapak Ibu? Amin. Mudah-mudahan insyaallah yang belum bisa ngaji, belajar ngaji. Yang selama ini belum sholat, keluarganya yang belum berbuat baik, mencari ridha Allah, cari ridha Allah. Ya, jangan ngomong kasihan. Orang ini cuma baca ngomong kasihan, tapi apa dia membantu kita? Kita di dalam kubur dewean Pak. Di akhirat nanti sudah lihat kopi ini baik. Ada yang bilang mati karena kopi, laju berangkat dewe, cuma orang mengantarnya. Ada puluh yang sholat tapi pakai ruku, sholat mayit dipakai ruku pura itu. Alam kamu yang boleh itu. Makmum di tengah harus sujud ruku. Pintar. Bapak, bagaimana kita kalau dewean? Laki bini benar-benar laki bini. Kalau kita sudah mati, nak dewe-dewean, tak usah bangga-banggaan dengan muda. Ayah anak aku kan pangkasnya di sini. Apa? Baca Quran tak baca, sholat tak pernah. Bisa tak kira-kira membantu kita? Janganlah mau disandung-sandung kau digelar. Habis itu mati, takkan yang ngurusi. Ya, tapi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berhijrah, ikhlas mencari ridho Allah. Nanti ridho manusia akan dapat sendiri. Ya, orang sekarang untung ada kopi tim, ibu-ibu ini biar berais hebat-hebat, akan dibunuh.
pakai abang bibir semua. Aku tahu sekarang banyak orang senang pakai masker ini, khususnya yang agak sudah banyak berkurang giginya, senang. Ya banyak kawan senang. Ya banyak, masya Allah. Tapi jajar, hambaku, kalau aku datangkan bahaya, aku datangkan azab, saya datangkan musibah, kau tak baca terima. Sampai sekarang Pak Jokowi tak baca, tak mampu. Masih nunggu dari Cino baru nangan gitu. Terakhir mau dicoba berapa? 1.600 relawan. Coba si Erick Thohir itu duluan kita suntik. Nyuruh orang duluan. Ya kan? Awak dewe dulu kalau memang pemimpin yang benar, kita dulu suntik dulu. Kalau mati dewe ya. Kalau bagus baru kasih dengan rakyat main itu dong. Ini namanya LSM, loka senang maju, loka sarung mundur. Itu kalau bahasa kita dalam diri, dalam diri orang. Ya, maksud hijrah. Terakhir, pulang nanti dari sini yang ikhlas boleh ngambil buku, ngambil pena, tulis. Saya harus hijrah tahun ini. 1442 saya harus begini, titik 2. Bisa baca Quran, lancar baca Quran, mampu memahami makna Quran, punya hafalan Quran. Saya harus membuka warung yang baru biar bertambah ekonomi. Saya harus bangun malam, saya harus sholat duha, saya harus sedekah, saya harus kasih sayang dengan bini dan anak-anak, saya harus hormat dengan ayah ibu. Buat di situ. Hoi bapak ibu, hidup ini harus direncanakan. Jangan ucap-ucap, orang India itu. Dikit-dikit cahaya. Aku tahu itu dari Kamarun itu banyak tahu. Siapa? Nurman Kamarun, karena ada ngomong dengan aku cahaya. Ya Pak, jangan ucap-ucap. Wallahi hidup kita kata ucap-ucap. Cuma sekali ini dah, sekali kita berhasil hijrah dengan benar, maka kita insya Allah selamat selama-lamanya di akhirat. Sekali kita gagal dalam hidup ini, wallahi kita akan gagal selama-lamanya di akhirat. Tak baca lagi nabahnya kepala lagi, tak dikubur, tak disemen di atas. Coba ya, menutup tausiah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa nanti di akhirat yang selamat dari neraka masuk ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses dan menang. Balik dari sini kalau sama-sama sehat laki bini, target kita biar kita sukses. Nanti di akhirat kita sama-sama selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Baru ngomong dengan I love you full. Anakku tercinta di sini kau orang, semua di sini. Aku kepengen kamu anakku dunia akhirat. Caranya berusaha kita supaya sama-sama nanti selamat di akhirat dari neraka masuk ke dalam surga. Bisa dipahami Pak? Jadi jangan hilang ke besar rumah ini, orang ke besar ini, bagus nian nanti dulu. Kalau di akhirat tak ada jaminan dia masuk surga lewat dari neraka, tak ada apa-apa. Kalau aku nyikir baik orang baik. Midan pejabat yang sudahlah paling-paling 10 tahun kau di situ matilah kau. Ya Pak ya, terima kasih Pak ya, karena semua kita pasti akan kembali. Kemarin saya sudah diumumkan oleh rombongan lurah di sini, semua kita akan dipindahkan dari sini. Tenaga 9. Ya Pak ya, kira-kira mati dah kita nanti Pak Bu? Mati dah Bapak Ibu? Persiapkan aja. Tak usah takut corona, tak usah takut ini. Yang penting takut mati
siapkan dirimu untuk setelah kematian itu. Mau kalah pakai masker, mau kalah pakai ini dalam hal, tapi kalau udah mati nanti tak zaman sudah dikebuk sama lawan-lawan. Karena akhir sudah siap, berdeka, berdebu, berdeka, berdebu. Woi, baru dia bertanya dengan kamu, terkata menjawab ngiri-ngiri saudara, pakai bahasa Arab, marah bukan? Bahasa di Sunda, mereka bahasa di Sunda. Marah bukan? Orang itu bukan. Tapi kalau dia sudah terbiasa di dunia, marah buka Rabbi wallah man nabiyuka Nabi Muhammad man ikhwatuka ikhwatil mu'minuna wal muslimun. Mari kita alkam bagi belati kenena man rabbuka. Bukan pakai bahasa Inggris nanti digurui itu. Wis kok. And wis aku tak ada mereka cuma ngomong sama dengan ibu-ibu anaknya masuk pesantren, anaknya sedang libur ditanya oleh anaknya, mama dengan mbaknya pakai bahasa bapaknya tinggal di kebun. Kayak bahasa kayak Abi, kata bapaknya, iya nak ada di kebun tapi tak bawa ubi. Oke, bapak ibu, mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya, amin. Ambil kertas, ambil pena pulang dari sini buat program kerja, ya harus tertulis. Tanda tangan bersama laki bini kalau target 1442 Hijriah. Saya harus membuat ini. Saya harus iktikaf, saya banyak sedekah, saya harus istighfar, saya harus sholat duha minimal 8 rakaat. Jangan lagi 2 rakaat. Karena kepengen duit, kepengen kaya. Ya kan? Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kurang jelas. Undang lagi Ustaz Solim di sini. Kalau ada waktu. Tapi yang jelas kita siapkan waktu. Kalau subuh kita datang ke sini. Ya. Tidak besok kapan-kapan, sekarang langsung datang kalau baru. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita berhijrah dengan baik. Amin. Mudah-mudahan kita selalu merdeka karena kita takut dengan Allah. Amin. Kita merasa merdeka karena kita insya Allah lebih takut kepada Allah daripada segala-galanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang kurang salah itu adalah pribadi saya sendiri. Terkhusus kata-kata mungkin ada yang kasar. Saya yakin orang pelajar pertahanan semua sudah tahu dengan sifat-sifat saya yang kelihatan serem di luar tapi manis di dalam. Kira-kira begitu ya. Artinya apa yang saya sampaikan itu tidak basa-basi. Inilah isi hati saya. Aku kepengen berkeluarga dengan semua yang hadir ini ikhlas karena Allah, dan kalau baca sama-sama kita dalam surga Allah nanti di akhirat bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak berbahasa basi. Mudah-mudahan insyaallah apa yang saya sampaikan ini isi hati. Semoga kita bisa menerima juga dengan suci sehingga kita sama-sama selamat dunia dan akhirat insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kacang dan jagung jangan ditanam bersama padi. Tak bagus tuh menjawab apa itu. Ya kalau ada kacang, jagung, padi dia jadi apa keluar? Kalau ada kacang dan jagung, jangan ditanam bersama padi. Mungkin ada kalimat saya kencang menyinggung, jangan ditanamkan di dalam hati. Kalau ada sumur di dalam, semoga tidak dimasuki oleh para binatang. Kalau kita masih panjang, kembali bersua masa-masa yang akan datang. Daun tubi kayu legislasi. Thank you, terima kasih. Itu aja. Mari kita ngomong kepada Allah dengan hati yang khusyuk, hati yang ikhlas, hati yang yakin. Ini kita cukup ramai malam hari ini. Doa kita insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna dhulman katsira wa innaka taghfir lana wa tarhamna wa nakunna minal khasirin. Ya Allah, kami banyak yang sudah diri kami, kezaliman yang banyak ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni semua perbuatan kami yang salah, tiada dapat kami menghadap kecuali kepada-Mu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah dan ibu kami. Engkau sayang mereka ya Allah sebagaimana
dosa kami. Jika mereka masih ada ya Allah, sehatkan badan mereka ya Allah. Jika mereka tiada lagi bersama dengan kami, angkat derajat mereka ya Allah. Engkau angkat derajat mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari siksa kubur di rahmatika ya Allah. Amin. Sayangi kami semua ya Allah yang hadir dalam majelis ini ya Allah. Sayangi anak-anak, keluarga dan keturunan kami ya Allah. Sayangi orang-orang yang pernah berjasa dan berbuat baik dengan kami ya Allah. Para ustaz guru yang mengajar kami untuk mengenal ya Allah. Ayat ibu kami yang menyekolahkan dan mendidik kami ya Allah. Kami tak mampu balas jasa mereka ya Allah. Engkau lebih tahu tentang pengabdian dan juga pengorbanan mereka dengan kami ya Allah. Ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Jangan kau izinkan hati-hati kami yang Allah setelah petunjuk kau berikan dengan kami. Istiqomahkan kami untuk segala perkara di jalan ya Allah. Tunjukkan dengan kami yang hak adalah hak, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya ya Allah. Tunjukkan dengan kami yang batin itu adalah batin ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk bisa meninggalkan dan melawannya ya Allah. Pelihara kami, pelihara anak-anak dan keluarga kami. Engkau pelihara ya Allah tempat kami tinggal ya Allah. Kau pelihara negara kami dari orang-orang yang ingin berkhianat dengan bangsa kami. Hancurkan kekuatan mereka yang ingin berbuat jahat dengan negeri ini ya Allah. Satukan hati-hati kami orang yang beriman untuk mampu melawan kemungkaran dan kata supaya rahmatika ya Allah. Sehatkan kami ya Allah. Sehatkan pendengaran dan penglihatan kami ya Allah, agar kami lebih banyak beribadah di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ya Razzaq warzuqna fa innaka khairur raziqin, ya Rahman irhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ya Hafiz ihfadna wa qulna wa qul syai'in muqtaidana fa innaka khairur rahimin. Allahumma arzuqna mahabbata wa mahabbata rasul. Garuniakan kami ya Allah mampu mencintai dan mencintai Rasul, mencintai orang yang telah mencintai jalan-Mu. Jangan kau keluarkan kami dari rumah yang baik dan bagus ini yang baru ini ya Allah. Kecuali dosa-dosa kami telah kau gugurkan ya Allah. Dosa-dosa kami kau ampuni ya Allah. Kesulitan kami diganti dengan kemudahan ya Allah. Permasalahan kami dihilangkan ya Allah. Kebutuhan kami dicukupkan ya Allah. Yang sakit di antara kami dan keluarga kami disembuhkan ya Allah. Di antara kami ada yang sedang punya urusan dan hutang ya Allah. Berikan kemampuan untuk mengurusi dan membersihnya ya Allah. Amin. Ya Allah, di antara kami ada yang tidak sehat ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah. Yang telah meninggal di antara keluarga kami, ayah ibu kami ya Allah. Sayangi mereka orang barzakh ya Allah. Kami ikhlas ya Allah jika malam hari ini ada pahala kami dari pengajian ini. Kami ikhlas diberikan dengan ayah dan ibu kami ya Allah. Kami ikhlas untuk berikan kepada mereka ya Allah. Karena kami tak mampu berikan kebaikan dan balas kebaikan mereka dalam mereka ya Allah. Karuniakan kami yang soleh. Karuniakan dengan kami semua yang hari ini anak yang soleh dan soleh, yang menjadi kebanggaan di masa hidup kami, menjadi kebanggaan dan memelihara kami di masa tua kami, yang akan mendoakan dan melayani kami ketika kami di luar dari mereka kau pahami ya Allah. Jangan kau jadikan dunia yang kotor dan singkat ini menjadi tujuan terakhir dalam hidup kami. Kau jadikan akhirat adalah tujuan terakhir dalam hidup kami. Jadikan kami hamba-Hamba yang berhijrah kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-Hamba yang berhijrah ke jalan-Mu ya Allah, yang selalu mencari ridho, mencari kebaikan hanya karena ridho ya Allah. Pelihara kami semua yang hari ini ya Allah dari berbahaya dan penyakit. Jauhkan kami dari negara kami segala kesehatan dan kami dari penyakit. Lindungi kami semua ya Allah. Allahumma ilaika nas'aluka wa hanya kepada-Mu semua kami laporkan permasalahan hidup kami ya Allah. Hanya kepada-Mu kami datang melaporkan semua kesulitan hidup kami ya Allah. Kami beriman kepada-Mu ya Allah. Kami beriman kepada-Mu ya Allah. Dan kami beriman dengan semua yang terjadi. Innaka la tukhliful mi'ad. Kami tak pernah
perkara janji ya Allah yang maha berjanji. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qadallahu minkum.